Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-temanku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kali ini kita berjumpa lagi. Saya akan menjelaskan syarat-syarat dan tata cara untuk mendaftar pernikahan. Apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana cara mengurusnya. Namun sebelum melanjutkan tayangan video ini, apabila teman-teman sekalian menyukai tayangan video ini, tekan tombol like, share, komen. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe pada channel YouTube BM22, silakan tambahkan subscribe pada channel YouTube BM22 dan tekan lonceng agar selalu mengikuti video-video dari channel kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Lanjut, kita akan membahas tentang apa syarat untuk teman-teman atau calon pengantin yang akan mendaftar untuk melangsungkan pernikahan. Namun sebelum pada syarat-syarat yang akan dipenuhi nanti, pastikan teman-teman baik KTP maupun KK, terutama nomor NIK, harus dipastikan dulu sudah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah aktif. Karena pernikahan sekarang berbasis NIK atau nomor induk kependudukan, sehingga nanti harus disinkronkan dulu antara KK, KTP, nanti ada ijazah dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan calon mempelai atau calon pengantin sudah mencapai usia 19 tahun sekurang-kurangnya, karena aturan perundang-undangan yang terbaru ini nomor 16 tahun 2019 ini mengatur bahwa pengantin sekurang-kurangnya harus berusia, baik laki-laki maupun perempuan, berusia 19 tahun. Yang ketiga, apabila teman-teman ini calon pengantin berstatus janda, baik janda cerai maupun janda ditinggal mati, pastikan teman-teman atau calon pengantin Anda sekalian sudah habis masa idahnya. Artinya sudah habis masa idahnya, masa tunggunya dari putusan pengadilan sampai batas yang diperbolehkan untuk menikah lagi. Ini sudah habis masa idahnya. Lanjut, kita langsung saja ke apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi teman-teman atau calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Yang pertama, akte kelahiran. Yang kedua, ijazah terakhir. Yang ketiga, EKTP atau KTP elektronik. Yang keempat, kartu keluarga atau KK. Yang kelima, buku nikah orang tua. Yang keenam, KTP elektronik kedua orang tua. Yang ketujuh, apabila janda atau duda cerai hidup, harus melampirkan akte cerai dan lampiran keputusan pengadilan asli. Dilampirkan akte cerai dan lampiran keputusannya. Yang kedelapan, surat keterangan kematian suami atau istri apabila calon pengantin ini janda atau duda yang ditinggal mati. Lalu yang nomor 9, pas foto ukuran 2x3 4 lembar dan 4x6 2 lembar berbackground biru. Nomor 1 sampai nomor 6 ini di fotokopi. Artinya calon pengantin menggunakan persyaratannya fotokopi. Kecuali apabila calon pengantin ini duda atau janda. Jadi nomor 7 dan nomor 8 itu akte cerai dan lampiran keputusannya itu asli, ataupun surat kematian asli dari daerah asal tempat tinggal meninggalnya suami atau istri. Inilah syarat-syarat administrasi dari pemohon atau calon pengantin yang akan mendaftar untuk menikah. Lanjut, bagi teman-teman atau calon pengantin
laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan di tempat calon istrinya, maka harus mendapatkan rekomendasi nikah dari kantor urusan agama kecamatan setempat. Dimulai dari tadi syarat-syarat yang sudah saya sampaikan. Ini calon pengantin atau calon pemohon pengantin laki-laki datang ke kantor desa untuk dibuatkan surat-surat kelengkapan dari desa. Karena di wilayah saya ini di daerah pedesaan, maka tidak harus ke RT RW, langsung saja ke kantor desa. Nanti calon pengantin akan dilayani oleh petugas pembantu pencatat nikah yang ada di desa atau P3N atau sebutan lainnya yang ada di desa yang biasa mengurus tentang pernikahan. Di antaranya surat-surat yang dikeluarkan oleh desa untuk melengkapi data diri calon pengantin, yaitu yang pertama akan dibuatkan surat pengantar numpang nikah bagi calon pengantin laki-laki yang akan membuat rekomendasi menikah untuk di daerah luar kecamatan atau kabupaten. Yang kedua akan dibuatkan surat keterangan model N1 yaitu pengantar nikah. Yang kedua surat model N2 itu permohonan kehendak nikah. Yang ketiga apabila calon pengantin ini kurang dari 21 tahun maka akan dibuatkan model N5 atau surat izin orang tua. Kemudian apabila calon pemohon rekomendasi nikah dari kantor urusan agama ini jejaka atau belum pernah kawin, maka harus melampirkan surat pernyataan jejaka atau belum menikah yang bermaterai 10.000. Apabila calon pengantin pemohon rekomendasi ini berstatus duda cerai, maka harus dilampiri akte cerai dan lampiran keputusan pengadilan yang asli. Apabila calon pemohon rekomendasi nikah ini duda cerai mati, maka kelengkapan harus dilampiri surat keterangan kematian istri dari desa atau domisili meninggalnya istri. Ini langsung saja nanti setelah mendapatkan surat-surat dari desa dibawa ke kecamatan untuk mendapatkan cap atau legalitas, yaitu yang pertama surat pengantar numpang nikah. Nanti di samping ada cap kepala desa nanti diketahui oleh camat atau kecamatan setempat. Nanti akan dimintakan cap kecamatan. Lalu dibawa ke KUA untuk dimohonkan rekomendasi nikah dari kantor urusan agama kecamatan setempat. Nah, setelah nanti sudah jadi, segera saja surat keterangan numpang nikah atau rekomendasi nikah dari kantor urusan agama yang sudah dibuat diserahkan kepada calon mempelai wanita di daerah yang akan untuk melangsungkan pernikahan. Demikian teman-teman, nanti langsung saja diserahkan ke calon mempelai perempuan. Ya teman-teman, setelah persyaratan terpenuhi dari akte, ijazah dan lain sebagainya sudah komplit dan pastikan rekomendasi nikah atau surat keterangan numpang nikah dari calon suami sudah sampai di calon mempelai perempuan, maka langsung datang saja ke balai desa untuk dimintakan kelengkapan persyaratan menikah yang dari desa. Nanti bertemu dengan petugas pembantu pencatat nikah atau sebutan lainnya yang biasa mengurusi tentang pernikahan. Anda akan dibuatkan surat-surat seperti yang ada di sini. Ya teman-teman, lanjut kita setelah mendapatkan surat-surat dari desa sudah komplit, nanti langsung saja datang ke pusat kesehatan atau fasilitas kesehatan di puskesmas dengan membawa surat pengantar periksa kesehatan dan bimbingan KB.
Nanti calon pengantin akan mendapatkan layanan imunisasi atau TT dan tes urin dan pengecekan kesehatan alat reproduksi. Nah, dari hasil tes tersebut nanti berkasnya dikumpulkan menjadi satu dengan berkas yang tadi dari desa, nanti dikumpulkan dengan rekomendasi atau numpang nikah dari calon suami, dikumpulkan menjadi satu, kita bawa untuk mendaftar di KUA. Lanjut, calon pengantin laki-laki dan perempuan yang disertai wali nikah datang ke KUA dengan membawa berkas yang tadi sudah dikumpulkan, dijadikan satu, dibawa ke KUA. Nanti berkas akan diperiksa kelengkapan administrasinya. Apabila sudah dinyatakan lengkap dan tidak ada kekurangan, maka tinggal diperiksa secara hukum syariat. Nah, hukum syariat ini untuk mengetahui ada dan tidaknya halangan untuk menikah bagi calon istri dan suami. Dan tidak lupa calon pengantin laki-laki nanti akan dimintai keterangan tentang mahar yang akan diberikan kepada istri. Dan perlu diingat bahwa pendaftaran minimal 10 hari kerja atau sekitar 14 hari. Apabila kurang dari 14 hari atau 10 hari kerja, maka harus melampirkan surat izin camat bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, setelah lengkap semuanya, nanti akan diberikan bimbingan pernikahan oleh petugas pencatat nikah KUA. Nanti bimbingan yang bermanfaat bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan atau bimbingan pernikahan dari petugas pencatat nikah atau penghulu kepada calon mempelai sudah selesai, maka tinggal menunggu dicetak kode billing. Kode billing ini adalah untuk membayar biaya pencatatan nikah yang dibayarkan ke negara melalui bank, yang dibayarkan di bank. Nanti setelah dibayarkan di bank, bukti pembayaran tersebut dikembalikan lagi ke KUA, disatukan dengan berkas yang tadi sudah diperiksa, artinya disatukan, dikumpulkan dengan berkas-berkas lainnya. Nanti teman-teman atau calon pengantin tinggal menunggu hari H pernikahannya atau menunggu hari pernikahan bagi calon mempelai berdua. Nah, semoga tayangan ini ada yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian atau calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga dapat mempermudah atau setidaknya memberikan wawasan bahwa untuk mengurus dan syarat-syaratnya pernikahan seperti itu. Tentunya banyak kesalahan baik dari ucapan maupun apa yang saya sampaikan. Terlebih dengan aturan-aturan, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.